Eh, Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah Audit Teknologi Informasi. Nah, kita akan mengangkat topik merencanakan dan menyusun strategi sumber daya informasi dan tata kelola teknologi informasi. Adapun beberapa hal yang akan dibahas ya di dalam topik ini adalah yang pertama tujuan, persyaratan serta manfaat ya dari sumber daya teknologi informasi itu, juga sumber daya informasi, kriteria informasi, sumber daya TI, tata kelola TI, produk TI di dalam lingkungan tata kelola TI, perencanaan strategi TI yang berbasiskan sumber daya informasi dan teknologi informasi. Terus selanjutnya tools manajemen pada TI dan juga best practice IT governance ya. Nah, kita masuk pada tujuan ya dari sumber daya informasi itu ada yang disebut dengan Chief Information Officer atau CIO. Nah, di mana mampu merencanakan dan menyusun strategi sumber daya informasi dan teknologi informasi secara optimal demi kepentingan organisasinya, ya. Sehingga dapat menghasilkan keselarasan antara tujuan TI dengan tujuan bisnis organisasinya. Ya, nah jadi di dalam sebuah organisasi ya, sebuah lembaga atau perusahaan, nah di sana ada kita dengar beberapa istilah ya, ada yang istilahnya CEO ya, Chief Executive Officer ya, terus ada CFO ya. Ada tidak pernah mendengar istilah CFO, CFO? Itu chief apa ya? Chief Financial Officer ya. Nah, itu yang berkaitan dengan masalah-masalah keuangan ya. Terus ada CTO ya, Chief Technology Officer. Nah, jadi jika adik-adik nanti tamat kuliah ya, orang-orang di bidang TI itu, nah jika dia menjadi seorang officer ya atau pejabat di sebuah perusahaan, nah kebanyakan mereka itu menduduki posisi sebagai CTO ya, Chief Technology Officer ataupun CIO ya, Chief Information Officer. Nah, di mana di sini CIO tadi dia harus mampu merencanakan dan menyusun strategi sumber daya informasi ya, serta teknologi informasi secara optimal. Nah, sehingga didapatkan hasil keselarasan antara tujuan teknologi informasi dengan tujuan bisnis yang ada di organisasinya. Nah, selanjutnya adalah persyaratan minimal ya. Nah, jadi persyaratan minimal itu yang pertama adalah menganalisis manajemen sumber daya informasi dan teknologi informasi ya. Nah, di dalamnya itu terdapat berbagai kegiatan ya, diantaranya mendapatkan pemahaman sumber daya informasi dan TI sesuai perspektif organisasinya ya. Nah, jadi dia harus mengetahui dan memahami resources atau sumber daya informasi yang ada di organisasinya. Terus juga mendapatkan isu-isu kunci ya atau isu-isu yang penting ya yang berhubungan dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya informasi ya. Juga mengelola sumber daya informasi dan TI yang sesuai dengan core bisnis organisasinya. Nah, dia harus melihat dulu
core bisnis organisasinya arahnya kemana, ya? Apakah pada penjualan produk, ya, penjualan jasa, atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hardware ataupun software. Yang kedua adalah menganalisis fungsi TI antar unit atau bagian dan antar lembaga. Nah, ini juga merupakan syarat minimalnya, di mana mendapatkan keselarasan antara tujuan TI dengan tujuan bisnis. Ya, nah jadi dia harus seiring sejalan, ya, harus sama-sama, harus satu alur yang sama. Ya, jadi tujuan TI itu dia harus mendukung tujuan daripada bisnis. Mengetahui analytical tools, ya, terkait keselarasan antara tujuan TI dengan tujuan bisnis, ya. Nah, di CIO itu harus memahami tools yang digunakan, ya, untuk melakukan analisis. Nah, yang ketiga adalah memahami metodologi penyusunan rencana TI, ya. Mendapatkan metodologi penyusunan rencana TI sesuai dengan best practice pada level tata kelola TI. Ini beberapa persyaratan minimal, ya. Nah, selanjutnya manfaat, ya. Nah, jadi manfaat yang harus, ya, dimiliki oleh CIO, ya, Chief Information Officer tadi, yang merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki. Nah, diantaranya adalah mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya informasi dan TI. Jadi sumber daya informasi itu penggunanya harus dioptimalkan, ya, untuk kemajuan sebuah perusahaan. Merencanakan strategi layanan TI dalam jangka panjang. Jadi seorang CIO dia harus mampu merencanakan untuk masa yang akan datang, ya. Apakah itu terhadap aplikasi yang dimiliki, ya, atau perangkat-perangkat yang bisa digunakan untuk 5 tahun yang akan datang, ya, 10 tahun yang akan datang, sehingga tidak ketinggalan di dalam menghadapi kemajuan teknologi. Merancang dan mengorganisasikan rencana strategik TI. Nah, dia juga akan membuat sebuah rencana-rencana strategis, ya, untuk pengembangan teknologi informasi. Melakukan kerjasama dengan bisnis unit lain. Nah, ini juga merupakan manfaat dari kompetensi dasar yang dimiliki CIO. Jadi dia harus melakukan kerjasama dengan unit-unit lain, ya. Menjalankan tata kelola TI sesuai proses TI yang dimiliki organisasinya. Jadi pengelolaannya harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaannya. Nah, selanjutnya ini ada dua buah contoh, ya, sebuah organisasi atau perusahaan yang memiliki CIO dan juga perusahaan yang tidak memiliki CIO, ya. Nah, untuk perusahaan yang tanpa CIO, ya. Nah, kita melihat, ya, bisnis strategi dan proses serta organisasi atau teknologi ke atasnya itu kebanyakan tidak selaras, ya. Jadi di sini dikatakan misalignment and suboptimal result, ya. Jadi perencanaan tidak selaras, ya, dengan keinginan sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, di mana hasil yang diperoleh juga tidak akan optimal, ya. Lain halnya dengan yang menggunakan CIO, ya. Nah, di sini terlihat terjadinya keselarasan, ya, antara bisnis strategi, ya, proses yang dilakukan baik terhadap
organisasi-organisasi yang ada di dalam sebuah perusahaan dan teknologi yang digunakan. Nah, sini dikatakan hasil terbaik ya dari alignment dan optimization ya. Nah, jadi di sini juga terjadi optimalisasi. Selanjutnya adalah sumber daya informasi ya. Nah, informasi itu boleh dikatakan data yang telah diolah ya. Nah, jadi kalau data-data yang belum diolah itu belum dikatakan sebagai sebuah informasi ya. Data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata dan dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan saat ini atau keputusan-keputusan yang akan datang. Nah, inilah definisi dari informasi itu ya. Jadi dia bisa digunakan untuk mengambil keputusan yang ada saat ini ataupun keputusan-keputusan yang akan datang berdasarkan data-data yang tadinya telah diolah ataupun diproses. Kita masuk kepada definisi sistem informasi ya. Nah, sistem yang mempunyai fungsi mengumpulkan ya, memproses, menyimpan, menganalisis dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Nah, ini sama halnya seperti adik-adik nanti akan melakukan ya pembuatan skripsi ya, di mana di dalam pembuatan skripsi itu pada metodologinya ya ada mengumpulkan data ya, terus setelah data dikumpulkan, setelah data didapat, data tersebut harus diproses ya, harus diproses. Nah, setelah diproses data tersebut harus disimpan ya, disimpan dan selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh ya. Nah, dan akhirnya kita akan mendapatkan hasil ya atau kesimpulan dari kegiatan skripsi yang kita lakukan ya. Nah, begitu juga halnya dengan sistem informasi ya. Jadi berbagai proses yang ada di dalamnya. Nah, untuk komponen sumber daya informasi ya, itu ada 3 hal ya. Yang pertama adalah people ya. People. Nah, di dalamnya itu terdapat culture ya, ada rules, ada politics, ada risiko ya, ada reward, ada policy ya, kebijakan, ada task, inovasi dan strategi. Nah, ini berkaitan dengan sumber daya manusia ataupun organisasi. Komponen sumber daya sistem informasi yang kedua adalah proses. Nah, proses ini adalah kegiatan ya mengumpulkan ya, memproses, menyimpan, menggunakan dan menyebarkan ya. Nah, proses tersebut bisa terdiri dari prosedur ya, brokering, auditing ya, planning, assessment, certification ya, monitoring, enforcement, negosiasi dan juga resolution ya. Nah, itu termasuk ke dalam sumber daya sistem informasi. Di dalam hal ini adalah proses. Sumber daya sistem informasi yang ketiga adalah teknologi ya. Nah, teknologi ini hal-hal yang berkaitan dengan standar teknologi yang digunakan ya, produk-produk teknologi yang dipakai ya, network atau jaringan, quality of service ya, QoS, terus ada services layanan ya, aplikasi-aplikasi yang digunakan ya terhadap teknologi tersebut, terus ada SLA dan juga ada data. Nah, inilah 3 komponen sumber daya sistem informasi ya, di mana di dalamnya terdapat people ya, proses dan juga teknologi. Selanjutnya adalah kriteria informasi ya. Nah, kriteria informasi itu terdiri dari efektif ya. Nah, informasi itu
bersifat efektif, ya. Terus dia harus efisien, terus memiliki kerahasiaan, ya. Terus informasi itu harus memiliki integritas, ketersediaan. Nah, informasi itu harus ada atau tersedia pada saat diperlukan, ya. Terus ada kepatuhan dan juga ada kehandalan, ya. Nah, ini beberapa kriteria informasi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada teknologi informasi itu sendiri, ya. Nah, teknologi informasi adalah menggambarkan koleksi dari sistem informasi, ya, pada suatu organisasi dan para penggunanya, ya. Jadi menggambarkan kumpulan dari sistem informasi pada sebuah organisasi dan para pengguna atau usernya, di mana pengelolaannya dilakukan oleh pihak manajemen organisasi. Teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, ya, bisa perangkat lunak, basis data atau database, jaringan, dan perangkat-perangkat elektronik pendukung lainnya, ya, termasuk perangkat komunikasi, apakah itu berupa data, suara, video, audio, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sumber daya teknologi informasi, ya. Nah, sumber daya teknologi informasi itu dapat berupa informasi, ya, atau information, ya. Juga di dalamnya berupa aplikasi yang digunakan, ya, untuk mendukung sumber daya TI tersebut. Nah, selain itu ada infrastruktur, ya, infrastruktur perangkat-perangkat yang mendukung sumber daya informasi itu, ya, apakah perangkat multimedia, ya, perangkat untuk server, ya, untuk user, dan lain sebagainya. Nah, juga termasuk di dalamnya adalah personel atau SDM, ya, atau people. Nah, jadi ada 4 komponennya di dalam sumber daya informasi itu, ya, di mana di dalamnya terdapat informasi itu sendiri, ya, infrastruktur, aplikasi, dan people, ya, dan personil atau sumber daya manusia. Selanjutnya adalah tata kelola teknologi informasi, ya. Bagaimana organisasi dapat menyelaraskan strategi TI dengan strategi bisnis, ya. Nah, bagaimana dia harus selaras, ya, memastikan bahwa organisasi tetap pada jalurnya dalam mencapai strategi dan tujuan, serta menerapkan cara yang terbaik untuk mengukur kinerja TI, ya. Nah, jadi strategi bisnis, ya, itu harus selaras dengan kinerja teknologi informasi itu sendiri. Nah, kalau kita atau sebuah perusahaan, ya, yang menawarkan jasa provider, misalnya ISP, Internet Service Provider, nah tentunya dia harus, ya, mengukur kinerja teknologi informasinya, apakah itu terhadap perangkat, ya, atau jaringan yang digunakan, ya, apakah di dalamnya termasuk bandwidth, ya, perangkat wireless, dan lain sebagainya. Hal ini memastikan bahwa kepentingan semua pemangku, ya, kepentingan semua pemangku kepentingan telah diperhitungkan dan proses dilakukan dapat memberikan hasil yang dapat terukur. Inilah yang dimaksud dengan tata kelola teknologi informasi, ya. Tata kelola teknologi informasi dan produk-produknya, ya. Nah, kita lihat di sini, ya, ada IT governance, ya. Nah,
Di dalamnya terdapat strategic level, ya, tingkatan strategik, dan juga ada level taktik, ya, teknis, dan level operasional. Kita lihat satu-satu, ya, kita lihat dari bawah, ya. Pada level operasional, nah ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan operational execution, ya. Nah, di dalamnya terdapat IT master plan, ya. Terus ada IT detail plan, ada IT technical guideline, ya. Terus ada IT standard operation prosedur, ya. Nah, ini berkaitan dengan SOP, ya, atau IT service operation. Nah, untuk level taktik, nah ini sudah masuk ke level enterprise arsitektur, ya, arsitektur enterprise, di mana di dalamnya terdapat investment management, ya, pengelolaan investment investor, ya. Terus ada aspek manajemen, risk management, ya. Ada IT portfolio management, ya, dan environmental management, ya. Nah, manajemen perangkat-perangkat. Nah, di sini berkaitan dengan IT portfolio, ya, enterprise arsitektur, business continuity planning, ya, atau yang biasa disebut dengan BCP. Selanjutnya yang paling atas adalah strategic level, ya. Nah, ini adalah level strategis, ya. Nah, ini sudah masuk pada enterprise portfolio management. Nah, di atasnya itu ada strategi, ya, terus visi beserta misinya, ya. Jadi untuk level strategis itu ada strategi, visi, dan misi. Nah, ini berkaitan dengan IT governance policy and rule, ya. Juga IT strategic plan dan juga IT tactical plan. Nah, ini adalah tata kelola TI dan produk-produknya. Nah, kalau kita lihat struktur organisasi TI, ya, pada tata kelola TI itu, ya. Nah, kita melihat dari 3 level tadi, ya, ada level operasional, taktis, strategis, ya. Nah, kita melihat mulai pada level operasional, ya. Nah, di mana di dalamnya itu ada yang berkaitan dengan networking, ya, jaringan, aplikasi, ya, operasional, user, terus organisasi pengelola TI, ya, sumber daya TI. Nah, di dalamnya itu termasuk subbagian operasional teknologi informasi, ya, subbagian pengembangan aplikasi, subbagian pemulihan perangkat teknologi informasi. Pada sisi user, subbagian pemeliharaan perangkat teknologi informasi, ya, orang-orang yang bekerja sebagai maintenance. Subbagian liaison officer teknologi informasi, ya, ini orang-orang yang melakukan penilaian. Subbagian manajemen sumber daya TI. Untuk level di atasnya level taktis, ya. Nah, di situ ada bagian operasional teknologi informasi dan juga bagian dukungan teknologi informasi, ya. Ini biasanya untuk support system. Nah, pada level di atasnya level strategis, ya. Nah, di sini ada posisi seorang direksi, ya. Di bawahnya yang secara garis lurus, ya, adalah kepala organisasi teknologi informasi, ya. Nah, jadi kalau nantinya Dedek bekerja di sebuah perusahaan IT, ya, IT yang besar, maka struktur organisasinya akan mengikuti hal seperti ini, ya. Dan juga antara direksi dan kepala organisasi TI ini itu ada IT steering committee, ya.
Nah, selanjutnya adalah prinsip tata kelola TI ya. Nah, kebutuhan tata kelola TI itu dimulai dari ini ya, value cost ya, nilai ataupun biaya, terus alignment IT ya dengan bisnis ya, penyelarasan IT dengan bisnis, terus security ya, keamanan, juga keeping IT running ya, memastikan bahwa IT itu selalu berjalan, dan juga ada complexity ya. Ini untuk menghandle hubungan eksternal ya dengan pihak eksternal, dan terakhir adalah regulatory compliance ya. Nah, regulasi-regulasi yang digunakan. Menilai dampak kompetitif dari TI, memastikan keselarasan antara TI dan investasi TI berdasarkan sumber daya yang dimiliki ya. Nah, ini merupakan fokus daripada strategi tadi. Nah, kebijakan dan aturan kelola TI ya. Nah, ini adalah kebijakan itu adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar ya, dan dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan. Selanjutnya adalah aturan ya. Nah, aturan itu adalah tataan atau petunjuk atau kaidah ya, atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Jadi kebijakan dan aturan tata kelola TI itu adalah rangkaian konsep pelaksanaan dan aturan-aturan pengelolaan teknologi informasi. Nah, di sini ada yang disebut dengan IT Strategic Plan ya, atau ITSP. Nah, ini adalah rencana strategis yang mendefinisikan bagaimana tujuan TI yang akan memberikan kontribusi pada tujuan strategis organisasi ya. Nah, ITSP harus mencakup bagaimana TI akan menjadi pendukung ya, key business area, jadikan layanan utama TI dan aset TI itu sendiri ya. ITSP harus mendapatkan menentukan bagaimana tujuan agar dapat terpenuhi, model pengukuran yang akan digunakan, dan prosedur untuk memperoleh formal sign off ya dari para pemangku jabatan. Nah, ITSP juga harus mencakup investasi atau anggaran operasional. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan IT Tactical Plan ya, atau ITTP. Nah, ini adalah penjabaran dari inisiatif TI, kebutuhan akan sumber daya TI, dan bagaimana penggunaan sumber daya TI serta pencapaian tersebut akan dipantau dan dikelola. ITTP ini dibuat berdasarkan portofolio TI yang berdasarkan dari rencana strategik teknologi informasi. ITTP juga harus dapat menggambarkan key business area organisasi ya. Layanan TI juga termasuk aset-asetnya. ITTP harus cukup rinci sebagai dasar pendefinisian rencana proyek ya, karena dia berbasis kepada tactical plan ya, rencana taktis. Terus ada yang disebut dengan IT portfolio ya. Nah, IT portfolio itu adalah sebuah kumpulan dari program-program ya, proyek-proyek, layanan-layanan, dan aset yang dikelola serta dimonitor untuk optimasi proses bisnis dari sebuah organisasi. Nah, ini merupakan best practice ya, sebuah IT governance, di mana di dalamnya terdapat bisnis strategi ya. Nah, dia akan masuk ke dalam blok ya, information kriteria, yang di dalamnya terdapat IT resources ya, sumber daya IT yang tersedia, juga IT proses. Nah, proses-proses IT yang ada di dalamnya. Nah, di situ juga akan ada information kriteria tadi ya, dia harus efektif ya, memiliki efisiensi,
confidentiality, integritas, ya, availability, ketersediaan, compliance menyeluruh, ya, dan reliability, ya, dan harus bersifat handal. Nah, di dalamnya ada IT proses, ya. Nah, IT proses itu termasuk domain, ya, proses-proses yang dilakukan di dalamnya, dan juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Terus untuk IT resources, ya, nah sumber daya yang ada seperti aplikasi, ya, aplikasi yang digunakan, informasi, dan juga di dalamnya terdapat infrastruktur dan people atau sumber daya manusia yang ada. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan istilah COVID, ya. Nah, COVID ini singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology, ya. Nah, COVID ini dibuat oleh sebuah organisasi yang disebut dengan ISACA, ya, Information System Audit and Control Association, yang dikembangkan oleh IT Governance Institute. Nah, COVID ini kerjanya fokus pada audit, ya, melakukan audit data, ya, kontrol, dan hal-hal yang berkaitan dengan security. Nah, ini untuk COVID. Nah, untuk badan-badan yang ada di Indonesia, ya, ada yang ISACA Indonesian Chapter, ya. Ini ISACA cabang Indonesia, memiliki alamat ISACA ORID, ya. Terus ada ISSA Information System Security Association, nah, Indonesian Chapter. Ini untuk badan-badan yang ada di Indonesia. Oke, baik adik-adik, slide-nya semua sudah sampai ke yang akhir, ya. Silakan adik-adik untuk mengaktifkan kameranya, ya, sebelum Zoom-nya habis. Kita screenshot dulu, ya, kehadirannya. Ya, malam ini hadir 16 orang, ya. Oke, silakan, ya. Saya hitung untuk hitungan sampai 3, ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik adik-adik semua. Kita jumpa di pertemuan yang lain, ya. Kita tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kita, Terima kasih, Pak. kita langsung live, ya.